Keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya bergantung pada kerja petugas lapangan. Dukungan pemerintah desa menjadi bagian penting agar masyarakat memahami tujuan pendataan dan bersedia memberikan informasi secara terbuka. Di Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian, pemerintah desa turut mendorong warga untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menyampaikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Selain menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, setiap data yang diberikan masyarakat juga dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah, sepengetahuan kami sampai saat ini tidak ada kendala terkait masalah sensus ekonomi ini. Nah, kemudian juga kami sudah menyampaikan kepada petugas, andai kata pada saat sensus di lapangan ketika ada kendala, khususnya masyarakat yang menolak dikunjungi, itu harap melapor ke kepala desa supaya kami selaku pemerintah desa untuk mempermudah supaya sensus ini bisa berjalan dengan aman seperti apa yang kita harapkan. Sensus ekonomi ini tidak ada kaitnya dengan sifatnya bantuan. Kadang-kadang masyarakat ini terkendala masalah sensus ekonomi ini berkaitan dengan bantuan. Sudah kami sampaikan bahwa sensus ekonomi ini tidak ada sangkut pautnya dengan terkendala bantuan yang khusus yang sudah diterima oleh masyarakat. Dukungan pemerintah desa menjadi modal penting bagi Badan Pusat Statistik untuk menghimpun data yang berkualitas. Namun, pelaksanaan sensus ekonomi memiliki metode dan sasaran pendataan yang berbeda dibandingkan periode-periode sebelumnya. Siapa saja yang menjadi sasaran pendataan? Apa yang berbeda pada sensus ekonomi 2026? Serta bagaimana BPS menjamin keamanan dan kerahasiaan data masyarakat? Bapak Ibu, bahwasanya sensus ekonomi 2026 adalah untuk mencatat seluruh kegiatan usaha yang ada di Indonesia dan khususnya di Batanghari ya. Mulai usaha kecil ya, usaha rumahan yang sifatnya mikro sampai dengan usaha-usaha besar yang berbadan hukum ya, PT, CV, semua kita data. Semua didata, tidak ada yang terlewat dan hanya satu kali didata ya. Untuk apa? Jadi sensus ekonomi ini akan memberikan gambaran gimana kondisi ekonomi suatu wilayah ya, kondisi hari ini gitu ya. Terakhir kita mengadakan sensus ekonomi tahun 2016. Maka 10 tahun kemudian hari ini berapa sih sejauh mana perkembangannya, berapa sih pertambahan usahanya ya. Apalagi sekarang kan kalau kita lihat juga sudah mulai berkembang ya ekonomi digital gitu. Kita pun pengen lihat nih bagaimana ekonomi digital di Batanghari apakah juga sudah ada ya. Apalagi sekarang juga kemajuan teknologi informasi ya, banyak dengan punya teknologi informasi suatu usaha itu makin maju makin berkembang. Nah, kita aja mau lihat nih sudah ada belum ya di daerah kita ini ekonomi ya yang usaha ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi ya digital. Jadi masyarakat nggak usah khawatir bahwasanya data-data yang kami kumpulkan itu dijamin kerahasiaannya ya. Ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2007 ya yang menjamin kerahasiaan data. Jadi kami di BPS akan kena sanksi bahkan kena hukum pidana bila kami menyebarluaskan data-data yang sifatnya pribadi. Nggak usah khawatir ya. Jadi data Bapak Ibu ketika memberi jawaban kepada petugas sensus datanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi ketika ada petugas sensus kami punya tier ya. Yang pertama terima kedatangan petugas sensus ya, yang kedua isi jawabannya dengan benar, dan yang ketiga rahasia data yang Bapak Ibu berikan kami jamin. Jadi berdasarkan hasil supervisi kita, laporan-laporan dari teman-teman daerah memang ada tantangannya. Tantangan pertama biasanya khawatir bahwa data sensus ekonomi berkaitan dengan pajak ya. Yang kedua juga masalah trust ya, masalah kepercayaan gitu ya. Tapi selama ini dengan pendekatan persuasif dan dengan bantuan secara berjenjang selama ini alhamdulillah untuk Batanghari penolakan itu ada tapi bisa kita atasi ya. Di balik setiap data yang dihimpun, terdapat harapan besar agar pembangunan daerah semakin tepat sasaran. Hasil sensus ekonomi akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai program pemberdayaan usaha dan pengembangan perekonomian daerah.
Sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan. Lebih dari itu, sensus menjadi fondasi dalam membangun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha. Ketika setiap data terkumpul dengan benar, maka setiap kebijakan yang dilahirkan memiliki arah yang lebih tepat. Dari Batanghari, kita belajar bahwa pembangunan yang berkualitas selalu dimulai dari satu hal yang sederhana, yaitu kejujuran dalam memberikan data. Pemirsa, sensus ekonomi tahun 2026 bukan hanya tentang pendataan di lapangan, tetapi juga tentang pentingnya data yang akurat dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sinergitas antara BPS dan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Batanghari menjadi kunci penting dalam pelaksanaannya. Untuk itu, mari sama-sama kita dukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Dengan tetap menjunjung tinggi kerahasiaan data pribadi, masyarakat diajak untuk tidak takut memberikan informasi serta data yang jelas, lengkap, dan benar, agar pelaksanaan sensus di tahun ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sampai di sini Rona Jambi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.